Hai semua. Kita dari kelompok 4 dan di sini kita bakal sharing apa guys? Ujian praktek. Stay tune terus ya. Dadah. Bye. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back with me, Devon from Jakarta Post. In this day, I would like to tell you about a couple of news this day. Well, I would like to tell you now. Okay, take a listen to this. Bank Indonesia said as many as 87.5% of MSMEs were affected by the COVID-19 pandemic. Of this amount, around 93.2% of them were negatively affected on the sales side, according to the survey conducted by the central bank. The pandemic has put pressure on revenues, profits, and cash flow, so that business owners choose to wait and see. Well, however, apparently not all of the responses were affected by the pandemic. Bank Indonesia, aka BI, it's revealed that there will be 12.5% of respondents who were not affected by the economic impact of the corona itself. Well, even 27.6% of them showed an increase in sales. Well, ladies and gentlemen, so even though there are sad stories, there are so many sad stories back there, well, there are still some that show an increase in sales. The strategy is to sell online and increase product variety, said head of the MSME Development and Consumer Protection Department of BI UNITA official. Well, online seminar Restoring the Economy is Saving MSME from Crisis Effective, which that held on Friday. The second thing we have here is regarding the growth of MSMEs. The BI survey shows the development of the MSME loans in 2020 is at 9.8%. Meanwhile, in terms of credit shares, the figure is quite high, with an allocation of 19.7%. However, in terms of credit quality, UNITA said credit quality has still below the threshold, or 3.95%. Meanwhile, the number of credit accounts was 16 billion. How is that possible? Well, dominated by the micro enterprise, 72.5%, followed by small business, 13.2%, and medium-sized business, 14.4%. Well, that's it for today, the news about the coronavirus or the economical. Now, thank you very much for attention. I'm Devon from the Post Jakarta. Goodbye, see you again. Okay guys, we already watched the news about the coronavirus. What do you think about that news? I think coronavirus is kind of crazy because our nation economic is being crisis right now. Coronavirus makes everything disappear, even my money too. Like I should buy hand sanitizer, I should buy masks. And what do you think about it, guys? I think it because many local markets are closed because many of them get corona impact. Yes, that's why the solution is to having a online business to avoid the corona impact. I'm agree with that opinion. That's why most of people are using the online market for selling their product. Ternyata kita bisa pakai bahasa Inggris ya. Bagaimana kalau kita sekarang pakai bahasa daerah saja? Oh iya ya, pasti gak kalah keren deh. Sakjane iki pasar daring ki apa tuh? Pasar daring punika salah satunggali sarana utawi satunggali toko utawi pekan ingkang migunani kangge para baku nawarke barang utawi lumantar jaringan internet. Pasar daring sangat misuwur ing jaman samangke. Amargi kita sedaya mboten sisah medal saking griya tumbas punapake kemawon. Tuladhanipun saking peken daring inggih punika Tokopedia, Shopee, Lazada sarta mitra sanesipun. Salebetipun satunggaling inovasi ingkang enggal pektisinipun wonten keluwihan ugi kekirangan. Kaluwihan saking pasar daring ingkang sepindah saged tumbas punapa kemawon boten sisah medal griya. Saged bandingan
peken regi mboten kedah melampah dateng toko. Saged komunikasi ugi transaksi cepet boten kedah pepanggihan langsung, boten betahaken toko fisik sarta produk ugi layanan ingkang maneka warni. Sawalikipun sedaya kaluwihan ugi wonten kekiranganipun pasar daring. Inggih punika ketergantungan dumateng teknologi informasi serta komunikasi boten gampil ningali barang kanthi langsung, persaingan regi ingkang ketat, resiko kedadosa ical data pribadi. Kamilo saking punika kita sedaya kedah bijak anggenipun migunakaken fasilitas daring ingkang ngrembaka ing zaman samangke. Kenapa? Kamu ngapain? Lapar. Dari tadi kamu nahan lapar. Kalau kayak gitu bilang dong, aku bisa pesenin. Pakai aplikasi kan? Ngapain? Iyalah. Ngapain sama aja? Kan kalau pakai aplikasi kita nggak perlu panas-panas. Ada apa sih? Ya udah, aku mau makan apa? Tadi malam mimpi aku makan geprek sih. Ayam geprek. Ya udah, aku pesenin ya. Iya. Kalian gimana? Juga mau nggak? Kita snack aja. Snack aja. Nggak ada apa-apa. Snack aja, beneran. Jangan iri ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Taruh Ini dulu. nggak apa-apa. Ntar. Oke. Ya udah sampai. Yeay. Caranya yang pertama kita buka aplikasi Gojek dulu. Habis itu kita search deh mau makan apa. Habis itu pilih tempat makanan yang kita pengen. Lalu kita order makanan yang kita mau. Contohnya kayak aku nih, lagi pesan ayam geprek. Habis itu kita tulis alamat dan keterangan tambahan kalau dibutuhkan. Kalau sudah, klik order atau pesan. Habis itu kita tunggu aplikasinya buat cari driver dan nunggu warungnya nerima pesanan kita. Habis itu kita tinggal tunggu makanannya sampai rumah deh. Yeay, makanannya udah sampai nih. Tinggal kita nikmatin deh. Aku mau itu dong. Mau. Ini Iya. aku tapi Ih, kok kan suap-suapan? Yalah kan nggak apa-apa. Kita kan teman daripada jual orang buat lolos dari kantortina kan nggak banget. Iya bener sih. Nah. Guys, masa kita makan geprek gini doang kayak ordinary biasa gitu? Gimana ya kalau misalnya kita itu buat yang spesial gitu? Kayak kita misalnya pedes yang seger gitu pakai, aku kepikiran jadi pakai sambal apa gitu. Menurut kalian enaknya pakai apa ya? Apa tuh idenya? Kok kayaknya enak sih, pedes seger gitu. Aku kepikiran buat modifikasi ayam geprek sama sambal mata asal beli. Jadi kayak asin dari ayamnya sama pedes asem dari sambal matanya nggak sih? Kayaknya enak deh. Kayak seger deh. Iya, enak banget. iya nih kok bisa kepikiran. Iya, soalnya kayak unik aja gitu. Kita bisa modifikasi makanan kinian sama makanan khas daerah. Kayak unik, keren. Kita bisa buat inovasi baru. Bahannya gampang lagi. Emang bahannya apa aja buat bikin sambal mata? Mahal nggak? Kalau bahan-bahannya itu gampang. Yang pertama ada serai, ada daun jeruk, jeruk nipis, cabai rawit, terus ayam, terus bumbu tepung crispy. Dan kalau di total ya satu porsinya itu kita cuma modal 10.000 aja. Jadi kalau misal kita mau jual, kita bisa jual 15.000. Oke, aku paham nih. Berarti kan kita pengen jual nih. Nah, pertanyaannya nih, cara jualnya kita gimana? Gimana kalau kita jual secara online, terus kita membuat poster, terus kita post ke semua sosial media kita masing-masing, kayak gini loh posternya. Tapi ya guys, kalian ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang orang kan sering pakai GoFood atau GrabFood untuk beli makanan dan makanan tersebut pasti akan dibungkus karena akan diantar ke pelanggan. Tetapi bungkusan makanan yang disediakan kebanyakan terbuat dari plastik. Kalau begini terus, sampah plastik di Indonesia pasti akan meningkat kan? Iya juga. Tapi ya selama sampah plastik di Indonesia dikelola dengan baik, maka sampah plastik tidak akan menjadi masalah. Ngomongin soal pengelolaan sampah plastik, dulu aku pernah baca artikel tentang The National Plastic Action Partnership
atau NPAP yang mencatatkan ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik, seperti 48% dibakar di ruang terbuka, 13% tidak dikelola layak di tempat pembuangan resmi, dan 9% sisanya mencemari saluran air dan laut. Dari data tadi, 48% dibakar di ruang terbuka ya. Padahal jika sampah plastik dibakar dengan sisa-sisa makanan yang mengandung klorida di dalamnya, maka hidrogen dan karbon yang ada di dalam plastik akan berubah menjadi zat bernama dioksin dan furan. Aku pernah dengar tuh, zat dioksin dan furan. Katanya jika kedua zat tersebut terhirup oleh manusia, akan menjadi zat yang berbahaya bagi tubuh. Selain itu, jika sampah plastik ini dibakar di ruang terbuka, maka akan menyebabkan polusi udara. Hal ini dikarenakan salah satu jenis polutan yang berbahaya, yaitu gas karbon dioksida, dapat dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna atau pembakaran senyawa hidrokarbon yang terjadi karena jumlah oksigen yang sedikit. Dan polusi udara ini sangat tidak baik bagi kesehatan organ pernafasan kita. Karena apa? Karena gas karbon monoksida dapat menghalangi pengikat oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya, kadar oksigen dalam darah akan berkurang. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ. Nah, jika sel di dalam paru-paru kita rusak, maka sel di dalam paru-paru itu akan mengalami pertumbuhan yang abnormal, maka yang dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ih, kok serem banget sih. Ternyata sebahaya itu ya dampak pembakaran sampah plastik di bumi ini. Iya tahu, aku sampai gak kepikiran bisa sampai sebahaya itu. Pembakaran sampah juga bisa mencemari udara loh. Aku tahu, mencemari ozon ya. Iya, bener banget. Itu karena pembakaran sampah juga menghasilkan emisi karbon dioksida. Nah, kalau emisi karbon dioksida ini semakin banyak di udara, maka lapisan ozon akan semakin menipis, lebih tepatnya lapisan stratosfer. Nah itu. Terus ya, akibat dari adanya lapisan ozon yang menipis, terjadilah pasti pemanasan global yang semakin parah dan bisa meningkatkan suhu di bumi kalau sampai besok-besok tidak ditangani secara segera. Iya bener, bakalan bahaya banget dan bumi kita darurat bencana akan pencairan es di kutub karena adanya pemanasan global itu. Terus gimana dong cara kita agar bumi ini tidak terancam darurat bencana seperti banjir karena pencairan es di kutub? Nah, caranya itu ada banyak sih. Yang paling utama, kita manusia harus bisa mengurangi penggunaan sampah plastik di bumi agar pembakaran sampah semakin berkurang, dan syukur-syukur udah gak ada lagi pembakaran sampah. Aku tahu. Terus bawa botol minuman sendiri kayak Tupperware biar kita hemat plastik. Terus, selain kita mengurangi sampah berjenis plastik, kita sebagai warga negara yang bijak dan pakar terhadap lingkungan, sebaiknya jika ingin berpergian keluar rumah, gunakan transportasi umum atau sepeda. Itu akan mengurangi asap kendaraan banget. Oh iya, aku tiba-tiba juga keinget cara yang paling ampuh, dan cara ini juga dapat menambah kesehatan udara serta kelestarian alam di bumi ini, yaitu reboisasi. Artinya kita menanam pohon kembali di tempat-tempat yang minim pepohonan biar oksigen yang dihasilkan semakin banyak dan menjadi daerah resapan air agar tidak terjadi banjir, serta pemanasan global akan semakin berkurang. Tapi ya guys, menghindari penggunaan plastik itu semua sulit. Dengan sifat manusia yang kebanyakan lalai dan malas, tetapi dengan mengurangi penggunaannya secara rutin dan niat, kita semua sudah bisa menyelamatkan lingkungan kita. Setuju apa setuju? Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu ada menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan atas keanekaragaman bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Walaupun banyak perbedaan pendapat ya Tuhan, tidak menjadikan adanya perpecahan ya Tuhan di dalam bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, walaupun banyak keanekaragaman ya Tuhan, walaupun banyak perbedaan ya Tuhan, bisa menjadikan masyarakatnya kreatif ya Tuhan. Banyak sekali pendapat ya Tuhan, itu bisa menjadikan era yang new normal lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kreatif ya Tuhan, bisa menjalani hidup ya Tuhan di era pandemi ini ya Tuhan, di era new normal ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia,
yang dapat menumbuhkan semangat juang kita dalam melawan pandemi dan tidak membuat kita terpecah belah. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa agar bangsa Indonesia bisa menerima lawatan-Mu yang besar, agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang diberkati dan juga bisa bertahan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa tentang Indonesia. Semoga negara kami bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya, karena kemajemukan yang kami punya, keanekaragaman budaya, agama, dan lain-lain yang kami punya bisa menjadi contoh negara lain, dan kita bisa sama-sama maju bersama Indonesia dan rakyat Indonesia supaya bisa menjadi contoh bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau beri hari ini. Hari ini kami berkumpul di sini untuk berdoa dan bersyukur atas apa yang telah Engkau beri. Tuhan, kami bersyukur atas kemajemukan dan perbedaan yang telah Engkau beri untuk Indonesia. Semoga dengan perbedaan ini kami bisa menjadi negara yang tidak mudah terpecah belah dan menjadi berkat untuk negara kami.